Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah pendakian dari tulisannya akun Twitter yang bernama @inievent. Dan untuk kisahnya yaitu kisah yang berjudul Pendakian Malam Selasa Kliwon. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini dimulai ketika saya masih berstatus mahasiswa di suatu kampus di area kota saya. Kampus yang tergolong kurang terkenal di kotaku sendiri. Aku mengambil jurusan teknik. Di kampus itu, aku pun punya banyak teman baru dari berbagai kota di Indonesia. Awal mula kuliah, aku masih sering menghabiskan akhir mingguku ke alam bebas. Mau itu gunung, pantai, atau sekedar camp ceria di lereng gunung. Mulai masuk semester 3, aku mulai jarang melakukan kegiatan-kegiatan yang aku senangi itu. Ya, karena memang sudah mulai padat jam kuliahnya dan ditambah lagi banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen. Malam itu aku diajak oleh beberapa temanku ke kampus untuk nongkrong. Memang sih, kami sering menghabiskan malam di kampus untuk sekedar nongkrong dan bernyanyi ria. Tapi malam itu ada yang berbeda. Tiba-tiba, temanku itu membicarakan masalah pendakian. Mereka merencanakan mendaki gunung setelah ujian semester selesai. Dan aku pun tentu diajak mereka. Karena aku memang terkenal yang sering mendaki di antara mereka semua. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan pendakian setelah ujian semester selesai. Kala itu yang terpikir oleh teman-temanku hanya Gunung Sumbing. Karena mereka penasaran dan savana gunung itu yang katanya sangat indah. Jalur pendakian Gunung Sumbing yang akan kami ambil yaitu jalur Butuh. Untuk sebagian orang mungkin kurang familiar dengan jalur ini. Jujur, ini dulu yang sering dipakai ibuku untuk mendaki Sumbing. Ya, memang ibuku dulu suka naik Sumbing karena rumahnya yang berada di lerengnya. Dan kebiasaan ibuku dulu menular kepadaku dan adikku. Memang tidak kupungkiri, menikmati ciptaan yang maha kuasa memang sangatlah nikmat. Entah itu gunung, pantai, hutan, hewan, ataupun kamu yang selalu dalam hatiku, walau kau bukan punyaku. Selepas ujian selesai, kami langsung berkumpul kembali di tempat yang sama, yaitu kampus tercinta, untuk membahas tentang pendakian kali ini. Ternyata, ada tambahan personel yang mau ikut. Dari semester kami ada 7 orang dan semester 5 ada 2 orang cewek. Beban nih ngajak cewek, ucapku dalam hati. Memang aku kurang suka mendaki dengan cewek karena menurutku sering nyusahin aja. Pasti kalau mendaki bareng cewek aku jadi porter dadakan. Melelahkan. Ya sudah, mau bagaimana lagi, nikmatin saja. Toh ini ada 7 orang cowok kok. Nanti bisa gantian bawa tasnya. Pikirku mendamaikan suasana otakku yang masih panas dengan ujian-ujian yang baru saja kulewati. Akhirnya kami membagi tugas untuk mempersiapkan pendakian itu dan menentukan hari apa yang enak untuk mendaki. Kami pun deal untuk mendaki di hari Senin. Tanpa kusadari kalau hari itu malam Selasa Kliwon. Setauku, malam Selasa Kliwon itu lebih mengerikan ketimbang Jumat Kliwon. Selepas kumpul, kami beranjak untuk balik ke rumah atau kos masing-masing. Paginya, kami menyiapkan semua yang kami butuhkan untuk pendakian besok Senin. Pagi-pagi sekali, sebut saja Lawu, bukan nama sebenarnya. Lawu datang ke rumahku. Karena kami janjian semalam untuk ke tempat persewaan alat-alat mendaki. Tempat persewaan itu memang milik teman satu desaku, jadi dekat.
dan pastinya kami dikasih diskon. Ya maklum mahasiswa yang belum punya penghasilan sendiri, jadi kalau ada diskon seneng banget. Selepas selesai mengurus peralatan, kami berdua pergi ke kosan salah satu teman kami yang akan ikut juga mendaki besok. Dia aku tugaskan untuk mengurus masalah logistik dan P3K. Akhirnya hari yang kami nanti tiba juga, hari di mana kami akan melakukan pendakian. Hari di mana otak yang sedari kemarin pusing memikirkan ujian-ujian itu. Kami janjian untuk mendaki siang, tapi karena memang kami kebanyakan rebahan dan ngobrol kesana kemari, sore pun tiba. "Ayo berangkat, sudah jam 3 ini," kataku sembari memukuli mereka dengan buff yang kupegang sudah tadi. Di pendakian ini ada 9 orang. Ada aku, Lau, Jeber, Teteng, Vino, Mae, Widya, Encun, Muat. Di antara mereka hanya aku dan Lau saja yang sering naik gunung. Akhirnya kami berangkat dari kosan kecil temanku yang sering dijadikan tempat ngumpul kami. Perjalanan dari kosan temanku menuju base camp lumayan jauh, sekitar 1,5 jam. Hatiku merasa kurang mantap di pendakian kali ini. Entah kenapa dan apa yang nantinya akan terjadi. Kami menyusuri perkotaan hingga sampai di pedesaan yang menuju arah base camp, tempat yang akan kami gunakan untuk menitipkan kendaraan dan melakukan simaksi. Saat kami sampai di BC, kulihat matahari sudah meninggalkan peraduannya. Kami memutuskan untuk sholat maghrib dan makan dulu sebelum memulai perjalanan pendakian kala itu. Saat yang lain asik mengobrol di depan, aku malah asik mengobrol di dapur dengan yang punya base camp. Ternyata pemilik base camp sekaligus tempat simaksi itu adalah kadus desa setempat. Di sela-sela obrolanku dengan Pak Kadus itu, dia bertanya kepadaku, "Masih yakin jalan malam ini?" tanya Pak Kadus yang terlihat serius kepadaku. "Iya Pak, yakin, orang niatnya juga tidak aneh-aneh," balasku yang kulontarkan dengan senyuman. Emang kenapa dengan malam ini? Pikirku yang membuat hatiku makin resah. Sudahlah, yang penting niat baik dan tidak melanggar etika di pendakian, ucapku supaya hati ini makin tenang dan mantap untuk melanjutkan perjalanan. Selepas Isya kami mulai melakukan pendakian. Malam itu terasa aneh sekali bagiku. Tidak seperti pendakian malam yang biasa aku lakukan. Apa karena kami ganjil atau karena tadi Pak Kadus menanyakan kemantapanku untuk mendaki malam ini? Sudahlah, tidak perlu dipikirkan, hanya menambah suram suasana saja. Karena bawaanku yang memang dari awal sudah berat, maka aku putuskan untuk berjalan di belakang. Dan aku memang sudah biasa berjalan di belakang, tanpa memikirkan ada hal-hal yang aneh akan terjadi. Awal perjalanan, kami disuguhi jalanan berbatu yang memang dibuat untuk akses warga menuju kebun mereka. Sesampainya di pos 1, jalanan mulai berubah menjadi tanah. Sampai pos 1, kulihat teman-temanku masih kelihatan bugar sekali. Ya, karena bawaan mereka yang tidak terlalu berat. Kuputuskan untuk istirahat sebentar, sembari menikmati indahnya lampu-lampu kota dari kejauhan. Selepas menghabiskan sebatang rokok, kami melanjutkan perjalanan lagi. Tidak ada satupun pikiran negatif yang aku pikirkan. Karena memang pikiran negatif akan mengganggu konsentrasi dan mental kita sendiri. Tak lama kami melihat bekas hutan yang terbakar dan masih tercium aroma terbakarnya. Kami yang dari tadi membawa bibit pohon memutuskan untuk menanamnya di sekitar sana. Bibit itu pemberian dari Pak Kadus setelah kami melakukan simaksi di bawah tadi. Seberes menanam bibit itu, kami lanjut perjalanan. Tidak lama aku dan teman-temanku terpisah karena jalanku yang terlalu lambat atau memang mereka yang terlalu terburu-buru. Aku hanya ditemani oleh Muat saja, sedangkan yang lain sudah di depan. Sebelum sampai di pos 2, ada tanjakan yang jalannya didominasi oleh akar pohon yang menjuntai keluar dari tanah. Pada saat melewati tanjakan itu, tiba-tiba indera penciumanku merasakan ada bau yang tidak asing bagiku. Bau bunga kantil. Sontak aku terdiam
dan memastikan bau itu benar, bukan sekedar halusinasiku saja. Ternyata benar, memang bau bunga kantil. Mentalku mulai gundah sesaat setelah mencium bau itu. Di gunung, mana mungkin ada pohon kantil? Pikirku yang mencoba mengingat-ingat apa benar ada kantil di gunung. Muat tiba-tiba bertanya padaku, "Bro, nyium gak kamu?" kata Muat sambil menatapku dengan tajam. "Udah At, buruan jalan aja. Kamu di depan, aku di belakangmu." Ucapku menyuruh Muat untuk segera berjalan menyusul teman-teman yang lain. Mentalku mulai goyah. Hatiku yang sedari tadi kukuatkan tiba-tiba melemah. Apakah ini jawaban dari pertanyaan Pak Kadus tadi yang sudah mengingatkanku untuk mendaki esok hari saja? Tidak kupikirkan dalam-dalam agar otakku berpikir logis, karena memikirkan hal-hal negatif di alam akan menambah suges yang masuk ke otak menjadi nyata. Kembali kukuatkan jiwa dan raga ini untuk terus berpikir positif. Terus kulanjutkan langkahku. Tidak lama, kulihat dari kejauhan teman-temanku yang sedang menungguku dan Muat. Kuteriaki mereka agar melanjutkan sampai pos 2 dan menungguku di sana. Walaupun sedikit takut, tapi aku beranikan diri ini untuk berjalan berdua di belakang. Tepat setelah tanjakan itu berakhir, bau itu mulai pudar. Entah karena angin yang mulai kencang atau memang sudah jauh sumber baunya. Sudahlah, tidak aku pikirkan. Sebelum pos 2, aku dikagetkan dengan sosok manusia yang hanya menunduk lesu di bawah pohon. Kusapa orang itu, "Mari Mas." Tapi orang itu hanya diam membisu. Sudahlah, kulanjutkan saja perjalananku. Aku masih penasaran dengan orang itu. Ku coba tengok dan mengarahkan senterku ke pohon tempat dia duduk. Hilang, entah kemana orang itu. Pikiranku menjadi lebih kacau kala itu. Aku coba menguatkan lagi dengan istighfar. Terus ku coba menguatkan mentalku kembali. Tidak lama kami bertemu rombonganku di pos 2 dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Di pos 2 ini lahannya sempit, hanya cukup untuk 3 tenda saja. Untung saja kami memang membawa 3 tenda. Sangat lelah kaki ini terasa, entah karena apa yang baru saja kualami atau memang karena medan yang begitu menanjak. Kami pun mulai memasak perbekalan kami dan mulai bercengkrama membahas akan summit jam berapa. Aku memutuskan untuk tidak ikut karena memang aku tidak terlalu suka untuk menikmati puncak. Karena menikmati gunung itu bukan sekedar hanya puncak saja. Jam pun menunjukkan pukul 12 pas dan kami mulai masuk ke tenda masing-masing. Aku tidur di tenda tengah yang menghadap langsung ke jalan. Dan tendaku itu, pintu luarnya tidak bisa ditutup, hanya bagian dalamnya saja yang bisa ditutup. Dan karena tidak bisa ditutup, tenda di tengah itu bisa melihat langsung jalan di depan tenda. Kupikir kejadian-kejadian tadi itu mungkin halusinasiku saja. Ku coba memejamkan mata ini, namun hanya menutup saja. Pikiranku tidak bisa setenang biasanya. Entah kenapa pikiranku serasa dibuat kacau oleh entah apapun itu. Jam 1 tepat, aku mendengar suara ayam hutan berkokok. "Suara apa itu, Bro?" tanya Muat yang ternyata belum tidur. "Oh iya, aku satu tenda dengan Muat dan 2 orang temanku." "Gak tahu aku, At. Kayaknya sih ayam hutan," balasku sembari duduk dan membakar sebatang rokok agar suasana terasa nyaman bagiku. Selepas ayam hutan itu berkokok dengan nyaring di telingaku, tiba-tiba terdengar suara gending Jawa dari kejauhan. Aku mencoba diam dan mendengarkan lebih jelas. Memang benar, tidak salah lagi, itu suara gending Jawa. Ku tengok Muat yang terdiam karena dia juga mendengar suara itu. Dia hanya diam dan menutup telinganya agar tidak mendengar suara itu. Kumatikan rokok di tanganku, kurubahkan badanku kembali dan ku coba untuk tidur. Mata ini ingin terpejam, tapi otak ini selalu meminta untuk bangun. Entah apa sebenarnya yang terjadi malam ini.
Suara yang ku coba tidak dengarkan itu malah makin terasa kencang di telingaku. Ada apa ini? Apa warga di bawah sedang mengadakan acara adat? Pikirku yang memang sudah kacau sedari perjalanan naik tadi. Entah kenapa yang mendengar suara itu hanya aku dan Muat saja. Aku berpikir, apa sebenarnya yang telah kuperbuat hingga aku diganggu sedemikian rupa? Kuhiraukan suara itu. Aku mencoba menenangkan hatiku dengan bacaan-bacaan doa yang aku hafal. Jam 2 tepat, suara itu benar-benar sirna dari pendengaranku. Lega rasanya, tapi otak ini entah kenapa tetap tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja aku alami. Tidak lama, aku mendengar suara langkah yang seperti dihentakkan ke tanah. Suara yang dibarengi suara kerincingan. Suara apa lagi ini? Aku mencoba berpikir kalau itu pendaki yang akan lewat. Ku coba tetap berpikir positif, walau mental ini sudah lemas dari tadi. Suara langkah itu semakin dekat dan makin mendekat, hingga suara itu tiba-tiba lenyap seperti diterpa angin yang dari tadi berhembus sedikit kencang. Apa benar itu pendaki? Apa itu hanya sebuah halusinasiku saja? Sudahlah. Berdoa saja agar kami tidak lebih diganggu lagi. Ya walaupun aku dan Muat saja yang sudah tadi diganggu, sedangkan teman-temanku yang lain sudah tidak bersuara karena tertidur. Suara-suara yang kudengar barusan memang sudah lenyap, tapi kenapa masih saja kurasakan ada sesuatu yang terjadi malam ini. Masih saja kupikirkan apa sebenarnya yang aku lakukan kala itu, sampai aku diganggu sebegitu hebatnya. Apa mungkin bukan aku, tapi teman-temanku yang melakukan sesuatu, sampai yang punya rumah tidak senang seperti ini. Sungguh bingung aku memikirkan itu, menambah rusak mentalku ini. Malam itu terasa lama sekali, malam yang teramat mencekam bagiku ataupun Muat. Ku coba tengok ke arah Muat yang memang tidur di sebelahku. Lah, kenapa dia duduk? Gumamku yang terheran-heran. Pandangannya kosong, hanya melihat ke arah depan yang langsung terlihat jalan. Aku coba melihat ke depan dan benar saja ada sesuatu yang membuat mata ini tidak bisa berkedip ataupun mengalihkan pandangannya. Sosok wanita dengan pakaian seperti sinden menari-nari di depan tenda kami. Aku hanya terpaku melihatnya tanpa bisa mengalihkan pandanganku. Tiba-tiba Muat mencoba keluar dari tenda. Sontak tangan ini sigap menggapai badannya dan memegangnya dengan kuat. Walau mata ini seperti tidak dibolehkan melihat ke arah lain. Lama kulihat sosok itu sambil kupegang erat badan temanku ini yang mencoba keluar tenda. Ayam hutan tiba-tiba berkokok dan sosok itu tiba-tiba hilang entah kemana. Adzan subuh berkumandang rupanya. Sungguh hancur sekali mentalku ini. Kulihat Muat diam dan masih terpaku. Ku coba menepuk-nepuk badannya agar dia tersadar. Tidak kusadari, ternyata aku berteriak saat menepuk badannya, hingga membangunkan teman-temanku. Selepas kejadian itu, teman-temanku mencoba bertanya padaku sebenarnya apa yang terjadi. Aku hanya diam tanpa mau membahas kejadian ini. Matahari pun seperti tahu kalau mentalku ini sudah hancur dan menampakkan sinarnya agar aku kembali waras. Malam yang sungguh tidak akan kulupakan. Sosok yang entah halusinasiku atau memang benar adanya. Ku coba meminta maaf sebesar-besarnya jikalau aku atau teman-temanku membuat mereka yang menghuni di sini merasa tidak nyaman dengan kelakuan kami. Maaf 1000 maaf untuk mereka, sosok-sosok penghuni gunung yang kurasa memang ada. Pagi berganti siang dan kami mulai berkemas untuk melanjutkan pulang. Aku bersyukur tidak kurang satu apapun dari kami semua. Sesampainya di base camp, aku mencoba menceritakan apa yang terjadi padaku dan Muat semalaman. Ternyata Pak Kadus sudah mengetahui apa yang menimpaku semalam. Apa memang kami berbuat salah saat pendakian tadi malam? Sudahlah. Mungkin memang kami salah karena tidak mendengarkan himbauan Pak Kadus kemarin, atau karena ada salah satu dari kami berbuat salah di sana.
Di sini aku hanya menceritakan apa yang terjadi pada pendakianku kala itu. Dan memang ternyata salah satu temanku melakukan perbuatan yang tidak mengenakan untuk penunggu di sana. Ingat, kalau kalian berada di alam, mau itu gunung, hutan, lautan, atau apapun itu yang bukan rumah kalian, berbuatlah yang sopan. Dan jangan merusak apapun yang sudah terjaga dengan alaminya. Saya tidak ingin membuat kalian takut untuk mendaki gunung manapun. Hanya saja bersikaplah yang baik dikala kalian menginjakan kaki di gunung. Janganlah kalian mementingkan ego kalian masing-masing. Karena alam tidak suka dengan keegoisan manusia. Pesan dari saya, jaga alam kita dan jangan merusak apapun yang berada di dalamnya. Salam lestari. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.